Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali dengan channel Yamista Media. Halo Sobat Data di seluruh Nusantara. Baik, kali ini saya akan membagikan informasi terkait cara memutasikan guru di aplikasi Sikap. Namun sebelumnya, silakan bagi yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman lainnya biar mereka juga tahu terkait video yang saya upload. Langsung saja pada informasinya. Di sini masuk pada aplikasi Sikap. Karena di sini banyak pertanyaan dari kemarin-kemarin, Bang mau tanya itu terkait mau mutasi guru dari lembaga TPK ke MDT, TPK ke pondok pesantren, atau sebaliknya pondok pesantren ke TPK atau MDT. Insya Allah ini sudah bisa dan ada menunya. Sekarang saya coba masuk. Di sini saya menggunakan akun pondok pesantren yang nanti kita mau mutasikan diantaranya ke LPK dan ke MDT. Di sini jumlah gurunya masih 2. Saya coba masuk. Langsung saja di sini masuk ke salah satu akun guru. Langsung saja masuk pada menu ini. Nah, setelah masuk, silahkan di sini ada administrasi, lalu mutasi Satmengkal. Jika sudah seperti ini, di sini ada yang pertama upload page surat tugas, tanggal, provinsi, kabupaten, lembaganya itu nanti kita pilih secara otomatis jenisnya, dan lembaganya itu kalau pondok pesantren nama lembaganya seperti apa. Kita pilih surat tugasnya. Di sini saya upload saja SK. Saya sembarang upload dulu. Tanggalnya di sini silahkan diisi sesuai tanggal mutasinya. Selanjutnya yaitu untuk provinsi, kabupatennya, dan jenis lembaga. Di sini ada beberapa lembaga. Di sini saya berada di naungan atau gurunya itu berada di pondok pesantren. Jadi kita pilih saja antara, kalau lembaga saya itu ada lembaga pendidikan Al-Quran, ada madrasah diniyah. Saya pilih saja lembaga pendidikan Al-Quran atau TPK. Maka di sini akan tampil TPK, semua TPK yang ada di kabupaten yang saya pilih. Secara khusus, secara umum di sini di provinsi tergantung, karena kalau tidak ada mungkin kesalahan dari untuk pemilih kabupatennya. Silakan dipilih. Kalau kesulitan untuk mencari, untuk diketik, nah saya coba di sini menggunakan strip, itu tidak bisa. Ternyata lembaga saya itu yang terdaftar itu tidak ada stripnya, seperti itu. Langsung apabila lembaga teman-teman di sini contohnya Al-Huda, Al-Muttaqin, di situ menggunakan strip, silahkan ketik menggunakan strip. Karena di sini tidak menggunakan strip lembaga saya, maka tidak usah bingung untuk mencarinya. Silahkan diacak-acak lah seperti itu. Di sini saya tidak menggunakan strip. Lalu kalau sudah terisi, kita pilih simpan saja. Kita tunggu sampai proses selesai untuk penyimpanan data. Di sini data mutasi berhasil disimpan. Contohnya untuk mengetahui data itu berhasil disimpan, kita scroll ke bawah. Di sini saya coba tadi untuk memutasikan, alhamdulillah sudah. Ini ada histori memutasikannya. Lembaga baru ini saya sudah mencoba dari pondok pesantren, saya sudah bolak-balik ke lembaga MDT ke LPK. Selanjutnya di sini untuk mengetahui bahwa lembaga ini sudah berhasil dimutasikan, kita pilih saja jadwal dan tugas. Di sini kita pilih tempat tugas pokok. Nah, di sini sudah berada pada lembaga pendidikan Al-Quran.
tadi di sini, tapi mohon maaf saya tidak tengok terlebih dahulu di bagian ini. Tadi di sini masih Satmika di pondok pesantren. Selanjutnya saya coba masuk ke akun utama. Nah, akun utama di sini tetap masuk pada akun pesantren dan jumlah gurunya tinggal 1. Tadi 2, berarti tinggal 1 lah. Kemana guru yang saya mutasikan tadi? Saya coba cek pada akun LPK-nya. Saya masuk pada akun LPK-nya di sini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini akun LPK. Saya pause dulu, mungkin di sini kendala jaringan. Setelah berhasil login pada lembaga tujuan mutasi tadi, silakan centang di sini lalu login. Namun sebelumnya mohon maaf, di sini saya tidak ditampilkan bahwa jumlah guru yang ada di lembaga ini di TPK atau tujuan mutasi di sini 3, dan alhamdulillah berhasil masuk. Saya coba cek. Nah, alhamdulillah di sini sudah 4, yang tadinya 3 sekarang sudah 4. Di sini atas nama yang sudah saya mutasikan. Saya coba masuk pada akun gurunya langsung di bagian ini. Pertama di bagian jadwal dan tugas, di sini tempat tugas pokok. Nah, di sini sudah berada di lembaga pendidikan Al-Quran atau tingkat TPK. Tadi sebelum mutasi di situ lembaga tersebut Satmingkal di pondok pesantren, dan sekarang sudah berada atau Satmingkalnya berubah ke lembaga pendidikan Al-Quran atau ke TPK. Di sini sudah berhasil untuk dimutasikan, karena kemarin banyak yang bertanya cara mutasi. Saya sudah konfirmasi ke admin Kabupaten, ternyata masih belum tersedia. Namun alhamdulillah di sini sudah tersedia untuk memutasikan guru dengan cara masuk kepada akun guru tersebut, lalu pilih di bagian administrasi, lalu mutasi Satmingkal. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini sesudah kita memutasikan guru, kita masuk pada portofolio dan kepegawaian. Nah, di sini apabila sudah mengupload SK yang SK awalnya masih pondok pesantren, silahkan dirubah di bagian ini. Ubah data lalu pilih browse di sini. Seperti biasa, untuk yang mengangkat di sini yayasan, status tetap, dan e-passing tentunya belum e-passing. Di sini harus dirubah apabila sudah mengupload SK pengangkatan dari pondok pesantren. Sekarang SK pengangkatan dari TPK atau LPK-nya, atau SK guru sebagai guru di TPK. Selanjutnya setelah SK kepegawaian yang harus dirubah, karena yang lain saya rasa di sini, oh ya, di bagian personal di sini juga dirubah. Nah, di sini nomor SKTMT-nya juga dirubah. Selanjutnya setelah itu saya rasa yang lain di sini tidak perlu. Pendidikan di bagian jadwal di sini harus dirubah. Nah, di sini input jadwal. Yang pertama SK dan jadwal tugasnya harus dirubah. Yang kemarin kita menginput itu jadwal TPK jadwal pondok pesantren, silahkan unggah atau rubah dulu jadwalnya ke TPK atau lembaga pendidikan. Selanjutnya tambah jadwal mengajar. Nah, di sini harus dirubah juga, karena kenapa? Materi yang ada di lembaga ini di TPK ini berbeda dengan materi yang ada di tingkat pondok pesantren. Saya rasa begitu. Saya rasa itu berubah di bagian ini. Nah, materinya di bagian ini saya rasa berubah atau tidak sama. Silakan dicek.
antara pondok pesantren dan lembaga tujuan mutasi. Selanjutnya saya rasa di sini sudah selesai semua, tinggal dilakukan untuk mutasinya dan dirubah untuk kepegawaian, dan jadwal tugas juga dirubah. Administrasi saya rasa tidak perlu selain atau setelah melakukan mutasi Satmekal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk video ini saya akhiri sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman operator dan sobat data yang sudah mampir pada channel ini. Dimohon untuk share, komen, and subscribe tentunya yang belum subscribe. Terakhir dari saya, salam satu bahasa, salam satu data, salam Yamista Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.